Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ali, nomor NPM 20010111049 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAIB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal ke-11 saya, yaitu dengan judul Kaidah Sintaksis. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan, dan kata tatein yang berarti menempatkan. Jadi secara etimologi menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Sintaksis adalah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana. Fungsi sintaksis berkenaan dengan istilah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kategori sintaksis berkenaan dengan istilah nomina, verba, adjektif, dan normalia. Sedangkan peran sintaksis berkenaan dengan istilah pelaku, penderita, dan penerima. Eksistensi struktur sintaksis terkecil ditopang untuk urutan kata, bentuk kata, dan intonasi. Di dalam jurnal ini, penulis dapat merumuskan dua masalah, yaitu yang pertama, apa kaidah sintaksis itu sendiri, dan yang kedua, apa saja kaidah yang terkandung dalam sintaksis. Yang pertama, kaidah sintaksis. Yang pertama, pengertian sintaksis. Menurut Krida Laksana, sintaksis adalah ilmu yang mengatur hubungan kata dengan kata atau satu satuan yang lebih besar, atau antara satu satuan yang lebih besar itu dalam bahasa. Verhaer mengatakan, sintaksis adalah bidang ilmu yang menyelidiki semua hubungan antara dalam satu kalimat. Hakikat kalimat dalam bagian terkecil ujaran atau teks wacana yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Dalam wujud lisan, kalimat diiringi oleh alunan titik nada disela oleh jeda, diakhiri oleh intonasi selesai, dan diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya perpaduan atau asimilasi bunyi dalam wujud tulisan. Yang kedua, yaitu pembahasan tentang kaidah-kaidah yang terdapat dalam sintaksis. Yang pertama, kaidah frasa. Secara umum, frasa dapat diartikan sebagai gabungan atau suatu kesatuan kata yang berbentuk dari dua kata atau lebih yang memiliki satu makna gramatikal. Yang dimaksud makna gramatikal adalah di sini makna yang berhubungan ubah sesuai dengan konteks dalam kalimat. Ciri-ciri frasa. Yang pertama, frasa terdiri dari minimal dua kata atau lebih. Yang kedua, frasa menduduki atau memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat, misal subjek, predikat, objek, atau lain sebagainya. Yang ketiga, frasa memiliki satu makna gramatikal. Dan yang keempat, frasa bersifat non-predikatif atau frasa yang tidak menduduki fungsi sebagai predikat, namun bukan merupakan kumpulan kata yang memiliki predikat seperti kalimat. Jenis-jenis frasa. Yang pertama, pembagian frasa berdasarkan persamaan distribusi dengan unsurnya. Yang pertama ada frasa endosentri. Frasa endosentri merupakan frasa yang kedudukannya sejajar, sehingga dalam suatu fungsi tertentu dapat menggantikan oleh unsurnya. Lalu kemudian yang B, frasa eksosentris. Frasa eksosentris merupakan frasa yang kedudukan sejajar sehingga dalam suatu fungsi tertentu dapat digantikan oleh unsurnya. Lalu yang kedua, pembagian frasa berdasarkan kategori kata menjadi unsur pusatnya. Yang pertama, frasa nomina. Frasa nomina adalah frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata nomina. Frasa nomina dibedakan kembali atas beberapa kategori. Yang pertama, nomina sebenarnya. Yang kedua, pronomina. Yang ketiga, nama. Yang keempat, kata-kata. Yang kedua yaitu frasa verba. Frasa verba adalah frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata verba dan ditandai dengan adanya afiks verba.
Yang ketiga, frasa adjektiva. Frasa adjektiva adalah frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata adjektiva. Unsur dalam frasa adjektiva dapat diberikan imbuhan ter atau memiliki kata paling. Lalu yang keempat, yang D, frasa normalia. Frasa normalia merupakan frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata normalia atau kata yang menyatakan suatu bilangan atau jumlah tertentu. Lalu yang ke E, frasa preposisi. Frasa preposisi adalah frasa yang ditandai dengan adanya preposisi atau kata depan sebagai penunjuk, indikator, dan diikuti kata atau kelompok. Lalu yang ke F, frasa konjungsi. Frasa konjungsi adalah frasa yang ditandai dengan adanya konjungsi atau kata berhubungan. Yang ketiga, pembagian frasa berdasarkan kedudukannya. Yang pertama, frasa setara. Yang kedua, frasa secara bertingkat. Lalu yang keempat, pembagian frasa berdasarkan makna yang dikandung. Yang pertama, frasa biasa atau frasa yang hasil dari berbentuknya berupa makna denotasi atau makna sebenarnya. Yang kedua, frasa idiomatik. Frasa idiomatik merupakan sebaliknya dari frasa biasa. Lalu yang ketiga, frasa ambigu. Frasa ambigu adalah frasa yang memiliki makna lebih dari satu atau makna ganda tergantung pada penggunaan dalam kalimat. Lalu yang kedua, pembahasan tentang kaidah klausa. Klausa adalah gabungan kata yang kurang-kurangnya terdiri antara subjek dan predikat. Klausa terkadang dilengkapi dengan objek perlengkapan atau keterangan. Dari pengertian singkat ini dapat ditarik kesimpulan sederhana bahwa klausa lebih lengkap daripada frasa. Akan tetapi, klausa berjumlah menjadi sebuah kalimat karena tidak mempunyai intonasi akhir. Ciri-ciri dari klausa antara lain yang pertama memiliki satu predikat, yang kedua tidak memiliki intonasi akhir, dan yang keempat jika ditambah intonasi akhir maka akan menjadi sebuah kalimat. Dan yang keempat, klausa merupakan bagian dari kalimat plural. Terus pembahasan tentang jenis-jenis klausa berdasarkan strukturnya. Yang pertama, klausa bebas. Apa bebas? Klausa bebas adalah klausa yang berpotensi menjadi sebuah kalimat karena memiliki subjek atau predikat. Yang kedua, klausa terkait. Klausa terkait tidak memiliki susunan yang lengkap seperti klausa bebas, sehingga klausa jenis ini tidak berpotensi untuk menjadi kalimat. Lalu, pengelompokan yang kedua berdasarkan unsur yang berperan menjadi predikat. Yang pertama, klausa verbal. Sesuai dengan namanya, klausa verbal merupakan klausa yang memuat predikat berupa kata kerja. Yang kedua, klausa nominal. Jenis klausa kedua ini berdasarkan unsur yang menjadi predikat adalah klausa nominal. Klausa nominal merupakan klausa di mana predikatnya merupakan kata benda atau frasa nomina. Dan yang ketiga, klausa adjektival. Unsur wajib dalam klausa adjektival adalah sebagai subjek dan predikat. Lalu yang keempat, yang D, klausa proposisional. Klausa preposisional adalah klausa di mana predikatnya merupakan suatu frasa proposisional. Predikat dalam jenis klausa yang satu ini berkategori sebagai kata depan. Yang ketiga, jenis-jenis klausa berdasarkan fungsi. Itu yang keempat, klausa subjek. Dalam sebuah klausa, subjek kedudukan sebagai sebuah frasa nominal. Secara umum, kedudukan subjek berarti mendahului predikat. Lalu yang kedua, klausa objek. Objek berwujud frasa nominal dan melengkapi verba intransitif terhadap dua macam subjek, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Yang ketiga, klausa keterangan. Klausa keterangan berfungsi membatasi atau memperluas makna subjek maupun predikat terhadap beberapa jenis keterangan. Lalu yang keempat, klausa perlengkapan. Perlengkap.
Pausa pelengkap berbentuk nomina, frasa, nomina adjektiva atau frasa adjektiva dari predikat verbal. Terkadang pelengkap sering disalahartikan sebagai objek. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu kaidah kalimat. Kaidah kalimat adalah gabungan dari dua buah kata atau lebih yang menghasilkan suatu pengertian dan pola intonasi akhir. Kalimat dapat dibagi menjadi beberapa jenis dan fungsinya. Yang pertama, kalimat lengkap adalah kalimat yang setidaknya terdiri dari berbagai gabungan minimal satu buah subjek dan satu buah predikat. Kalimat majas termasuk ke dalam kalimat lengkap. Contoh, Presiden membeli buku gambar, itu dalam artian subjek, predikat, dan objek. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak sempurna karena hanya memiliki subjek saja, atau predikat saja, atau objek saja. Kalimat tidak lengkap ini berupa semboyan, salam, perintah, pernyataan, ajakan, jawaban, seruan, larangan, sapaan, dan kekaguman. Lalu kita membahas tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat di mana subjeknya melakukan suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat aktif biasanya diawali oleh awalan me atau ber, dibagi menjadi dua macam, yaitu kalimat aktif transitif adalah kalimat yang menjadi objek penderita. Lalu yang kedua, kalimat intransitif adalah kalimat yang memiliki objek penderita. Lalu kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenali suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat pasif biasanya diawali oleh awalan ter atau di. Begitulah penjelasan hasil dari jurnal ke-11 saya. Jika ada kesalahan kata atau kekeliruan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya minta ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.